Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim dan seluruh jajarannya yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah pengajian kaum ibu Masjid As-Salam yang mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini Allah limpahkan kekuatan kepada kita sekalian untuk datang majelis ilmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita ya talabul ilmi. Mudah-mudahan sekalian kita hadir majelis ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Suara saya bisa diterima? Kurang gede enggak? Ini bagian teknisi, Pak. Katanya kurang gede suaranya. Kurang kenceng ya, hal kenceng. Iya, mungkin ini suara luar ya, Bu. Oh, suara dalam juga. Makasih, Bu. Baik, ini mantap. Saudara, pada bahasan saya sebelum libur, karena kemudian 2 bulan kita libur ya. Yang terakhir saya bahas manhum ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu ahlus sunnah wal jamaah? Jadi kalau dari kalimat ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah itu ada orang yang ikuti Nabi, wal jamaah itu yang ikuti sahabat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ada beberapa hal yang orang kadang-kadang menolak sahabat walaupun mengikuti Nabi. Jadi kalau disebutkan sahabat, apa itu kan sahabat bukan Nabi. Tidak seperti itu berpikirnya. Jadi Nabi dengan sahabat itu satu irama. Artinya apa? Pada hal-hal yang pada masa sahabat itu ada hal-hal yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalahnya banyak banget lah. Ketika kita memahami dengan utuh, insya Allah kita akan menjadi paham bahwa tidak ada distorsi, tidak ada kesenjangan yang dilakukan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, siapapun yang mengikuti Nabi dan jamaah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi orang yang ikuti Nabi dan jamaah sahabat. Dan ini sekarang menjadi rebutan ya. Ada yang mengklaim kami yang paling ahlussunnah wal jamaah. Saya katakan seperti itu, jangan ikut-ikut. Itu kerjaan orang yang gak punya kerjaan. Jadi kalau kemudian kita ngeklaim paling ahlussunnah, nanti kemudian ada pengertian ahlul bid'ah. Padahal bid'ah itu juga pengertiannya juga sejalan dengan sunnah sebenarnya. Orang tidak akan ngerti apa itu sunnah sebelum tahu apa itu bid'ah. Sama, orang tidak tahu apa itu bid'ah sebelum tahu apa itu sunnah. Sekarang saya jabarkan dikit. Sunnah itu apa? Sunnah itu pengertiannya banyak. Sunnah secara kebahasaan itu artinya jalan atau thariqah. Itu sunnah. Sunnah secara hadis adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi atau diamnya Nabi. Itu secara hadis. Sunnah secara hukum itu ada sesuatu yang apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak dosa. Ini ya. Jadi kalau sunnah yang mana yang dimaksud? Secara kebahasaan atau secara hadis atau kemudian secara apa itu hukum, seperti itu. Nah, makanya kemudian ulama juga ada merumuskan namanya sunnah
mustambatah, sunnah yang diakibatkan karena istimbatnya para ahli ilmu. Itu juga kategorinya ini sunnah, walaupun ini sebenarnya sunnah secara hukum. Ya. Oleh karena itu pengertian sunnah seperti itu nanti berhadapan berbalik dengan bid'ah. Bid'ah itu juga pengertiannya panjang. Lah kita juga tidak akan paham seluruhnya tanpa kita tahu makna seluruhnya. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu pengertiannya adalah kullu muhdatsatin. Segala sesuatu yang baru itu bid'ah secara bahasa. Cara apa itu melihat dari sisi sunnah? Sunnah itu sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, itu ada bid'ah. Jadi bid'ah mengenai yang kedua, apa saja yang tidak dilakukan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Tapi ini secara hadis ya. Ya. Secara hukum bid'ah itu sesuatu yang nggak punya dasar. Nah, makanya memahami bid'ah dari mana? Dari sesuatu yang secara bahasa ada sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Secara hadis sampai kemudian secara perilaku Nabi bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi. Secara apa itu hukum, sunnah itu yang sesuatu yang tidak punya dasar. Nah ini supaya kita pahami dengan utuh agar maknanya nggak tabrakan. Gitu ya. Apakah kemudian ada perilaku sahabat yang berbeda dengan Nabi? Nah ini kemudian lazim dengan bid'ah itu di sini. Ada perilaku sahabat yang tidak dilakukan oleh Nabi. Seperti apa contohnya? Tarawih. Kalau kunut dilakukan oleh Nabi. Tarawih itu dilakukan oleh Nabi. Nah repotnya kemudian orang memahami hadis secara keliru. Maka kalimatnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini nanti menyangkut bahasa. Karena kalau kullu itu dalam apa itu syarah Ibnu Hamdun, ini kitabnya Alfiyah syarah Ibnu Hamdun. Kullu itu punya makna dua. Ada kullu bermakna sebagian besar, ada kullu bermakna tiap-tiap. Ya, kalimat kullu bid'atin dhalalah itu pengertiannya sebagian besar bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan ada dalam neraka. Kullu yang pertama sebagian besar, yang kedua ada makna tiap-tiap. Dari sebagian besar itu ada bid'ah, dan setiap bid'ah masuk neraka. Nah, kembali kepada ada bid'ah yang kemudian, jadi bid'ah itu kalau merujuk pada kitabnya apa itu seorang ahli bahasa namanya kitabnya Al-Qawaid Al-Kubra. Ya, Al-Qawaid Al-Kubra ini kitab kamus paling besar setahu saya dalam bahasa Arab. Syekh Izzuddin bin Abdissalam menuliskan bid'ah itu ada 5. Bid'ah itu bukan hukum ya, bukan hukum. Jadi pengertiannya tadi 3. Ada bid'ah itu berarti suatu yang baru. Ada bid'ah jadi pengertiannya ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ada bid'ah itu sesuatu yang nggak punya dasar. Gitu ya. Nah, makanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam menuliskan dalam kitabnya adalah apa itu kalimat bid'ah itu ada yang wajib. Loh, bid'ah kok wajib? Nanti penjelasannya itu. Ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah. Jadi kayak hukum. Ada bid'ah yang wajib. Saya mungkin pernah singgung ya ketika kita membahas tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pertama Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditulis oleh sahabat yang namanya yang namanya adalah Zaid bin Sabit. Ditulisnya itu berserakan di kulit di kulit binatang, ada yang di kemudian serpihan kayu, ada kemudian di pelepah kurma, ada kemudian di batu, macam-macam itu. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, Umar bin Khattab punya pikiran begini,
ini orang-orang penghafal Al-Quran sudah meninggal dunia, banyak meninggal dunia. Jangan-jangan nanti orang nggak ngerti itu apa Al-Quran. Maka ketika itu khalifahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Lah, Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, saya punya pemikiran kayak gini. Apa Umar? Saya kok pengen Quran itu dibuka dalam satu kitab. Karena sekarang banyak orang-orang yang hafal Quran itu yang meninggal dunia. Saya ngeri kalau benar dia datang nggak ngerti itu apa itu Al-Quran. Sebagaimana orang Nasrani nggak ngerti apa Injil. Sama Bu, berserakan Injil dengan apa itu, dengan Quran itu asalnya juga berserakan karena nulisnya seadanya. Dan dari tulisan-tulisan yang dituliskan oleh apa itu Zaid bin Haris bin Sabit itu ada yang diisi Nabi yang kesini, ada yang di sini, ada yang di sini, sehingga nggak jelas. Ya isinya Nabi kan 9 ya. 9 itu setelah wafatnya Khadijah. Jadi 9 itu ya ada yang di istri ini, ada ini. Enggak terurut itu. Apa kata Abu Bakar ketika itu? Wahai Umar, itu bid'ah. Kenapa? Rasulullah enggak berbuat itu. Kata Umar bin Khattab, coba pikirkan selagi Umar, barangkali ada manfaatnya ide saya. Allah kasih ilham kepada Umar, kepada Abu Bakar. Oh ya benar juga nih Umar. Maka kemudian Umar nyuruh kepada penulis Nabi SAW namanya Zaid bin Sabit. Zaid, Umar datang kepadaku beberapa waktu yang lalu minta kita supaya kita menghimpun Al-Quran ditulis dalam satu kitab. Apa kata Zaid? Abu Bakar itu adalah bid'ah. Karena apa? Rasulullah nggak pernah berbuat seperti itu. Tapi kemudian lagi-lagi Abu Bakar meyakinkan pada apa Zaid, pikirkan lagi, kayaknya benar pemikiran Umar. Nah maka dari situ kemudian Allah kasih ilham pada apa itu Zaid bin Sabit, benar juga ya. Maka dimulailah menghimpun Al-Quran dan sahabat-sahabat pada menulis Qurannya masing-masing. Karena tulisannya berdasarkan hafalan masing-masing, maka ketika itu Quran acak adul nggak karu-karuan. Gitu ya. Jadi orang itu kan turun wahyu dihafal Bu. Hafalan orang satu dengan yang lain berbeda. Dari Quran ditulis Bu dari ratusan mushaf yang berbeda. Ada mushaf Abu Bakar, ada mushaf Umar, ada mushaf Utsman, ada mushaf Sayyidina Ali, ada mushaf Fatimah, macam-macam itu dengan tulisan yang berbeda-beda. Nah, maka pada masa Utsman bin Affan, dia punya pemikiran gini, Umar sudah meninggal dunia, Abu Bakar sudah meninggal, dan sahabat banyak meninggal. Kalau kayak begini orang malah bingung apa Al-Quran itu. Maka diundang seluruh daripada penghafal Al-Quran, sahabat terkemuka diundang, dikumpulkan untuk menyetujui kayak apa susunan Rasulullah SAW. Nah Rasulullah itu tiap bulan Ramadan tadarus dengan malaikat Jibril. Nah ini patokannya. Maka kemudian disusun yang pertama adalah Fatihah, Al-Baqarah, gitu ya. Terus gini. Nah itu ditulis semuanya dan dijadikan 11 kitab. Itu disebut dengan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Nah ketika itu tulisannya masih nggak karu-karuan Bu. Jadi nggak ada titiknya antara ba, ta, sa, nun sama titiknya. Nggak ada titik maksudnya. Jim, ha, kha sama, nggak punya titik. Ro, za sama, sin, shin sama, sod, dot sama. Kira-kira kalau begitu bisa baca nggak? Nggak bisa. Nggak ada A, nggak ada I, nggak ada U, nggak ada sama. Jadi polos semuanya Al-Quran. Saya sendiri kalau dikasih juga bingung juga, kecuali yang sudah hafal. Kayak gitu ya. Ini pertanyaan. Jadi bid'ah nggak ini? Bid'ah nggak? Bid'ah. Karena apa? Sesuatu yang tidak pernah diberlakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi sahabat ternyata melakukan itu ya. Nah, makanya kalau diartikan tadi maknanya setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap saat masuk neraka, yang pertama masuk neraka itu Umar sama Abu Bakar. Kalau kira-kira Umar dan Abu Bakar masuk neraka, kira-kira yang masuk surga siapa? Abu Jahal.
Jadi hati-hati mengartikan ya, supaya kita tidak jatuh pada pengertian yang salah. Jadi karya bid'ah pertama adalah dikumpulnya Al-Quran menjadi satu kitab. Baru pada masa Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah yang kelima, khalifah yang kesekian ya, itu kemudian baru dia mengundang ahli bahasa yang nama Abul Aswad Ad-Dauli. Dia justru kan ahli bahasa tuh. Jadi supaya alif menjadi bunyi A gimana? Maka dikasih alif lagi di atas atasnya satu A. Alif menjadi I, maka di bawah alif dikasih iya. Dulu iya bukan kasroh. Supaya U, maka alif di atas, wawu di atas. Kalau an alif 2 di atas, in ya 2 di bawah, un apa itu wawu 2 di atas. Bunyi apa itu tasdid itu bunyinya adalah ada di atas tulisan sin ya, sin dan sin artinya tasdid. Jadi bukan tasdid kayak sekarang. Kalau sekarang kan kayak burung berkok yang terbang burung bangau itu ya, kayak gitu. Sama fathah kasrah dhammah itu sekarang baru-baru. Untuk mati dikasih nun di atas, bukan sukun nun itu. Dan itu pada masa Abul Aswad Ad-Dauli. Nah, itu ya. Yang disuruh Abul Aswad Ad-Dauli disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz. Barulah kemudian menjadi Al-Quran yang ada di tangan kita. Ya. Dan itu juga melalui penyempurnaan yang panjang sehingga iya menjadi kasrah, kemudian wawu menjadi dhammah, kemudian fathah menjadi alif menjadi fathah, juga itu. Itu proses yang panjang. Ini bid'ah enggak? Nah, kalau begitu saja sampai sekarang juga tidak semua orang Islam bisa baca Quran, apalagi nggak ditulis, bisa nggak? Maka para ulama mengatakan ini adalah bid'ah yang wajib. Kalau seandainya zaman dulu tidak ditulis, insya Allah kita nggak ngerti nul pudul tentang Al-Quran. Ini bid'ah wajib. Ada bid'ah sunnah? Ada. Bid'ah sunnah itu sholat tarawih itu bid'ah sunnah. Ini sejarahnya. Dulu pada masa Rasulullah itu orang sholat malam itu sholat apa saja, pokoknya qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Sholat apa udah sakarepmu mau sholat apa, terserah. Sholatnya nggak ada imam, nggak ada makmum. Jadi masing-masing gitu. Dan Rasulullah cuma 3 kali kalau nggak salah, kalau nggak 2 kali 3 kali keluar ke masjid. Nah, Rasulullah kemudian nggak ke masjid, kemudian ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau nggak ke masjid? Aku takut kalau itu dikatakan sebagai sesuatu yang wajib. Ya, maka Rasulullah tidak melakukan itu. Nah, sholatnya apa saja. Nah, makanya pada masa Abu Bakar juga kayak itu, masih sholatnya apa saja. Pada masa Umar awalnya juga itu, sholatnya apa saja. Pada pertengahan Umar jadi khalifah, maka kemudian dia menyuruh seorang imam, seorang sahabat yang ahli Quran namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini adalah orang yang disuruh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat ketika itu. Disuruh untuk jadi imam. Kemudian dia mengimami sholat dan muncul sholat namanya tarawih. Jadi kalimatnya usolli sunnatat tarawihi. Itu baru itu. Yang masa Rasulullah tidak ada. Nah, maka ini bid'ah enggak? Bid'ah, karena enggak, Rasulullah enggak lakukan itu. Nah, maka setelah kemudian jadi gitu, masjid menjadi ramai kalau Ramadan dan jamaah, ada imam ada makmum, yang pada masa Rasulullah enggak ada. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan na'imatil bid'ati hadhihi. Nanti buka dalam Sahih Bukhari. Ini ada bid'ah yang paling nikmat. Bid'ah kok nikmat? Ya ini, tarawih itu bid'ah paling nikmat. Nah, maka kalau menganggap tarawih itu ada bid'ah dolalah, masuk neraka, kita semuanya masuk neraka. Assalam masuk neraka semuanya. Al-Kausar masuk. Karena apa? Itu tadi tarawih bid'ah semuanya. Nah ini, maka bid'ah itu ada yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang mubah. Oleh karena itu, yang tidak boleh ada bid'ah yang haram. Ada bid'ah yang haram? Ya ada. Ada orang dari Solo, daerah Wonogiri, Jatisrono ada.
Sragen ada. Di sana itu dulu saya pernah riset di sana. Dulu itu kalau ada orang meninggal dunia, malamnya itu tahlilan, Bu. Malamnya lagi main gaplek. Main gaplek. Sampai saya punya murid, Bu. Murid itu pengusaha besar, bapaknya lurah. Dia jadi sama saya, Pak Kiai, dulu saya itu masih muda, masih awal muda itu dikasih duit sama bapak saya. Bapak saya itu lurah di sana. Untuk apa kasih duit? Suruh main judi. Jadi kalau nggak bisa judi itu nggak keren, kata dia. Wallahu a'lam bishawab. Kayak ini. Kenapa tradisinya kayak gitu? Nah, makanya kalau orang meninggal dunia kemudian malamnya main gaplek, itu bid'ahnya bid'ah dhalalah gitu. Kayak gitu ya. Nah, dari itu kemudian ulama membagi dua lagi. Bid'ah itu ada dua seperti Imam Syafi'i, ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang dhalalah. Coba kita pelajari yang mahmudah kayak apa? Bid'ah mahmudah itu sesuatu yang diadakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Saya ulangi, bid'ah mahmudah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, termasuk sahabat juga nggak melakukan, tapi ada kebaikan yang banyak. Yang tradisi kita ini kalau orang meninggal dunia tahlilan. Tahlilan itu bid'ah. Cuma bid'ahnya bid'ah mahmudah. Bid'ah yang terpuji. Kenapa? Kita lihat kupasannya di dalam tahlilan itu. Di dalam tahlilan itu yang dibaca apa? Yasin. Ada nggak dasar yang baca Yasin? Sekarang saya sampaikan hadisnya supaya kita paham. Rasulullah mengatakan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah Yasin untuk orang-orang mati dari kamu sekalian. Sabda Nabi itu. Jadi kalau kita baca Yasin ada dasarnya. Jadi mungkin secara kebahasaan ya bid'ah, tapi karena ada dasarnya, maka kemudian bid'ahnya bid'ah yang bagus. Contoh lagi, di dalam tahlilan ada apa itu? Baca la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah ada dasarnya enggak? Ada. Afdalul dzikri, kalimat falam anahu bukan hadis. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Ada hadis yang lain, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sahih Muslim itu. Seutama-utama ucapanku dan ucapan Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, ada dasarnya ya. Terus kemudian dalam tahlilan apa lagi yang dilakukan? Menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit. Ada dasarnya, ada hadisnya. Nah, cuma masalahnya kok harus 7 hari atau kemudian 40 hari itu gimana? Ternyata ada dasarnya. Nanti dibuka dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Ibu, Bu, gini. Orang meninggal dunia itu kalau orang beriman ditanyainya oleh malaikat mungkar nakir itu 7 hari. Kalau kemudian kita sekedar mengingat dari perkataan malaikat mungkar nakir man rabbuka itu 5 menit kelar gitu. Cuma ternyata yang bisa jawab atau jawaban orang itu berdasarkan akalnya, tapi berdasarkan amalnya. Berdasarkan amalnya. Nah, sehingga kalau amalnya bagus, nggak punya dosa ya ditanya langsung jawab. Cuma problemnya kalau kemudian dia banyak dosa dan belum tobat pada Allah, maka ini agak susah. Nah, disitulah namanya dibutuhkan namanya syafaat. Syafaat itu doa. Gitu ya. Jadi didoakan, mudah-mudahan dengan doa itu dia mudah untuk jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dan mungkar nakir itu kalau nanya orang itu matanya mungkar nakir itu segede kendil, nyala lagi. Takut nggak? Takut. Saya juga takut. Suatu ketika Sayyidina Ali itu kan seorang wali ya, waliullah ya. Sayyidina Ali itu minta kepada Allah ketika Umar meninggal. Dia minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon dengan kemuliaan-Mu tunjukkanlah aku tentang keadaan Umar. Umar ini orangnya galak. Tidak ada orang yang tidak dibentak oleh Umar. Galak ya. Jadi Sayyidina Ali itu ada isengnya itu, coba kira-kira Ali
apa itu di alam kubur itu gaya apa? Dibentak-bentak oleh malaikat atau enggak? Betul, Allah tunjukkan pada Sayyidina Ali bahwa Umar itu didatangi oleh malaikat yang matanya seperti kendil-kendil yang menyala itu. Empat mata kan, 2 orang. Paling seperti kendil gitu. Tapi subhanallah, Umar bin Khattab ini orang yang luar biasa. Nah, ketika Umar bin Khattab ditanya oleh malaikat munkar nakir, "Man rabbuka?" Ini Umar ya. Umar ini seorang yang Nabi mengatakan, kalau seandainya setelah aku ada Nabi, kata Nabi SAW, ada Nabi itu ada Umar itu. Ditanya oleh malaikat munkar nakir, "Man rabbuka?" Diomelin dari malaikatnya. "Kamu tahu nggak? Aku ini adalah teman daripada orang-orang yang sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini temannya Nabi. Banyak macam-macam, nggak sopan kamu ya." Malaikatnya takut itu, Bu. Lari kepada Allah lagi, "Ya Allah, hambamu itu ternyata saya dibentak-bentak oleh dia. Kamu nggak tahu bahwa aku ini," kamu berada dengan siapa? "Aku ini adalah sahabat Nabi, makhluk yang paling Allah yang paling baik." Apa kata Allah? "Ya udah, nggak usah kamu takutin, Umar kamu takutin, lagian kamu sih." Kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, coba yang kemudian ditanya Umar kayak gitu. Kalau kita kayak apa ya? Orang segede kendil-kendil itu. Nah, makanya dibutuhkan syafaat, dibutuhkan apa itu doa. Nah, makanya kalau seandainya pada malam pertama didoain sudah selesai udah. Maka kita ambil 7 harinya itu, mudah-mudahan kalau hari pertama bisa, ya udah selesai. Tapi kalau nggak bisa ada kedua sampai dengan ke-7. Doain supaya kemudian Allah mudahkan urusan si fulan yang ada di dalam alam kubur itu ketika dia ditanya oleh malaikat munkar nakir dan bisa jawab. Nah, ini kalau orang beriman ditanyai sampai dengan 7 hari. Lah kalau orang munafik itu sampai dengan 40 hari. 40 hari. Lah kita ini tanya, kita ini orang beriman, Bu. Cuma perkaranya kita melakukan amalan orang munafik enggak? Bohong, pernah enggak? Ngomong sama anak kamu nanti dapat ranking, diajak ibu jalan-jalan. Enggak, bohong enggak? Bohong. Kasih duit sama suaminya sebulan 25 juta. Tanyain ada, masih ada nggak? Udah habis. Bohong nggak? Kalau ini ada sifat nifak. Nah itu nanti ditanyain sampai dengan 40 hari. Maka ada 40 harian kayak gitu. Jadi kalau begini, ini masuk bid'ah. Cuma bid'ahnya bid'ah mahmudah. Jadi ya. Nanti buka dalam apa itu musnadnya Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ini sesuatu yang menurut saya luar biasa karena hadisnya Imam Bukhari itu semuanya menukil daripada Imam Ahmad tadi. Jadi kalau Imam Bukhari menyampaikan hadis satu perawi hadis itu, maka perawi ini akan dicari oleh Imam Bukhari sampai ketemu dengan riwayatnya. Kayak begitu. Nah, inilah luar biasanya ulama kayak gitu. Kalau kita kan enggak. Saya juga gitu, kalau kadang apa itu ngajar hadis itu tidak buka buku, Pak, buka laptop. Laptop saya itu isinya 20.000 judul kitab. Mau kitab hadis apa, insya Allah ketemu, insya Allah seperti itu. Nah, ini bid'ah. Nah, kadang-kadang sebagian orang di antara kita atau kawan-kawan kita mungkin, pokoknya sesuatu yang dilakukan tidak oleh Nabi itu nggak boleh. Dan ini keliru nanti. Karena kemudian sesuatu itu boleh atau tidak melihat isinya. Ini botol isinya air putih. Saya minum halal atau enggak? Halal. Jadi gambarnya ada bisko. Tapi kalau kemudian ini kita ganti dengan bir, walaupun botolnya bisko, kira halal atau tidak? Saya balik lagi. Ini umpamanya tulisannya angker bir, atau bir bintang. Isinya betul-betul berbintang. Saya makan halal, saya minum halal nggak? Haram. Tapi kalau kemudian ini tulisannya berbintang, tapi kemudian dalamnya adalah kopi, kira-kira saya minum halal nggak? Jangan kita terjebak oleh bungkus. Maka kemudian kita lihat isinya seperti apa. Oleh karena itu, ini memahami agama seperti itu. Nah, larinya ke sini.
Maka saya akan pada kita sekalian, jangan gampang menghukumi hal-hal yang kita tidak tahu persis seperti apa. Lah, ulama itu pinter, Bu. Jadi kadang-kadang ya, saya ini di Fakultas Dakwah, apa itu di pasca sarjana. Jadi mahasiswanya itu banyak yang lebih tua dari saya, Bu. Ahli-ahli hadis. Saya suka tanya, Mas, sampai lulusan mana? Saya lulusan Al-Azhar, Pak. Lulusan mana, Mas? Saya lulusan Pakistan. Ya. Cuma di bidang metodologi memang dia kurang. Kayak gitu. Jadi terjadi hal-hal yang memang luar biasa di dalam umat ini. Maka kemudian untuk supaya kita nggak salah, lihat bungkusnya dan isinya. Nah, maka banyak sekali yang tanya juga, Pak, itu kan Nabi tidak melakukan gitu. Maka perlu penjelasan yang panjang lebar untuk menjelaskannya supaya tidak terjebak salah. Nah, ada sebagian kawan-kawan kita, pokoknya kalau tidak dilakukan oleh Nabi, maka itu enggak boleh. Lah ini. Sama kalau ibu habis takbiratul Allahu Akbar, ibu yang baca apa itu? Kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu ya. Dari Nabi bukan itu? Bukan. Dan dari mana? Ceritanya begini, Bu. Waktu subuh ada seorang sahabat yang kemudian tertinggal sholatnya. Maka itu Allahu Akbar, diteruskan kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Rasul bertanya, "Matakul anifan?" Siapa tadi ngomong itu? Karena Rasulullah nggak pernah ngajarin ini. Dia mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, Allah membuka 7 pintu langit gara-gara bacaan kamu tadi. Ini kan bukan dari Rasulullah. Sahabat melakukan itu. Ternyata Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril, Allah membuka 7 pintu langit gara-gara bacaan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Padahal bukan dari Rasulullah. Sama dengan zikir bareng itu juga kayak gitu. Jadi ada sahabat-sahabat yang zikir bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah nggak pernah kayak gitu. Rasulullah keluar ke tengah sahabat. Apa yang kalian lakukan? Dia mengatakan, kami bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang diberikan kepada kami dan kami dimampukan untuk menjalankan itu. Apa itu saja yang kamu lakukan? Kalian lakukan, ya Rasulullah, itu saja. Rasulullah mengatakan, enggak begitu. Jadi malaikat Jibril ngasih tahu pada saya bahwa Allah memuliakan kepada kalian di depan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Rasulullah enggak ngelakuin. Maka kemudian karena ini enggak ada yang dilanggar, maka kemudian sampai kemudian Allah nyuruh malaikat Jibril untuk ngasih tahu pada Rasulullah. Maka dari situ kemudian muncul satu hadis, la yaqutu qaumun yadhkuruna Allah Ta'ala illa haffathumul malaikah wa usyiyat alaihimur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarullaha Ta'ala fi man 'indah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahih. La yaqutu qaumun, tidak duduk satu kaum. Kaum itu satu orang atau banyak orang? Banyak. Yadhkuruna Allah Ta'ala, yang mereka zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kecuali haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan Allah akan cucurkan kepada mereka rahmatnya, wa nazarat alaihimus sakinah, dan Allah akan turunkan kepada mereka kedamaian hati, wa dzakarullaha ta'ala fi man 'indah, dan kemudian Allah akan sebut-sebut, bangga-banggakan mereka di depan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Rasulullah nggak ngelakuin. Tapi kemudian Rasulullah bersabda seperti itu. Jadi kalau begini, ini masuk kategori bid'ah atau sunnah? Bingkainya acara 7 hari, 3 hari, 40 hari itu bingkainya bid'ah. Tapi isinya adalah sunnah. Kalau begini gimana hukumnya? Ini adalah bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Nah, ini untuk kita pahami, Bu. Karena juga banyak murid-murid saya dulu yang kayak gitu ngaji pada awal-awal sampaikan,
tapi kemudian ngaji pada yang lain, kemudian itu kalau nggak Rasulullah nggak mau bid'ah, dolalah, sesat, masuk neraka. Ya, ada kayak gitu. Nah, ini yang perlu kemudian kita luruskan seperti itu. Sehingga yang tahlilan silahkan tahlilan, yasinan juga yasinan. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Cuma kalau kasih berkat mau nggak kira-kira? Ada loh Bu, saya di Lampung sama teman. Jadi saya dulu itu ditawari ngisi di Radio Jakta. Cuma saya nggak ada waktu karena saya sibuk di kampus itu. Jakta itu. Jadi kalau kemudian kita undang tahlilan jangan datang. Kalau kasih berkat kasih kucing. Enak kucingnya itu. Gak ikut tahlilan, ikut makan berkat. Sampai kayak gitu saya bilang, ini perlu diingatkan. Kita tidak benci, kita nggak boleh benci Bu ya. Sama siapapun kita nggak boleh benci. Bahkan yang musibah kita sekarang jangan dibenci. Cuma kalau begitu kita jatuh kasihan. Nanti kalau ada waktu mungkin kita jelaskan supaya mereka paham. Karena yakin juga kalau itu juga belum paham. Nah, pada kasus tarawih tadi sampai Umar bin Khattab mengatakan na'imatil bid'ati hadi. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Salat tarawih berjamaah. Maka banyak banget. Cuma kemudian ada juga sampingan-sampingan juga yang kemudian perlu diluruskan mungkin seperti itu. Ya. Jadi kalau melekan bayi ya kemudian kita baca sholawat nggak apa-apa. Tapi kemudian malamnya jangan main gaplek. Ini ya, ini jadi bid'ah dolarannya gara-gara main gaplek. Ini ya. Nah, lagi bermasalah. Karena nanti ada hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dalam Islam membuat tradisi baik. Sunnah itu maknanya sunnah itu thariqah maknanya, thariqah atau jalan. Ya, jadi sunnah itu dalam pengertian bahasa, sunnah itu artinya jalan. Nah, di dalam hadis sunnah itu maknanya perkataan atau perbuatan atau diamnya Nabi. Ini untuk kita pahami. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang tidak paham masalah diamnya Nabi atau takrirnya Nabi, maka melakukan sesuatu, kemudian mereka celak. Contoh, sholat qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib itu Nabi nggak pernah loh. Jadi suatu ketika, ini riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Suatu ketika Nabi SAW datang ke masjid. Beliau sholat sunnah tahiyat masjid berdua. Muadzin azan. Habis itu kemudian Nabinya nggak sholat, tapi sahabat ini sholat. Dan sahabat ini sholatnya nggak ditegur oleh Nabi. Kira-kira kalau salah ditegur nggak sama Nabi? Ditegur. Tapi Nabi nggak tegur. Nah, ya sahabat sholat. Sholatnya apa? Qobliyah maghrib. Nah, maka qobliyah maghrib itu sunnah takririyah. Nabi mendiamkan, Nabi menyetujui, dan Nabi tidak melarang. Ada kayak begitu. Ya. Hadis bisa man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Barang siapa dalam Islam buat tradisi yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Gitu ya. Tapi itu bagus. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang menyontohnya. Dan tidak dikurangi sedikit pun sampai dengan hari kiamat. Tapi sebaliknya man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa dalam Islam membuat tradisi yang tidak baik, falahu wizruha wa wizru man amila biha. Baginya adalah dosanya dan dosa orang-orang yang mencontohnya sampai dengan hari kiamat. La yungqasu, dan tidak dikurangi sedikit pun min wizriha, daripada dosanya itu. Nah, jadi dalam Islam gitu ya. Kalau orang buat tradisi yang baik, maka kemudian dia mendapatkan kebaikannya dan kebaikan orang yang mencontohnya sampai dengan hari kiamat. Tapi barang siapa dalam Islam buat tradisi yang tidak baik, maka baginya dosanya dan dosa orang mencontohnya sampai dengan hari kiamat. Nah, contoh kira-kira membuat tradisi baik itu apa? Saya pernah didebat oleh mahasiswa saya, Pak, itu Nabi kan nggak pernah maulidan. Sahabat juga nggak pernah maulidan. Tapi kalau kemudian kita maulidan itu kan berarti kemudian bid'ah dan itu nggak baik. Saya bilang sok tahu.
Kemudian saya, kok gitu Pak? Ya sekarang saya pengen hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ceramah, ya ngapain Nabi ceramah? Nabi baca marhaban ya nurul aini, ngapain Nabi baca marhaban? Ya Nabi Sallam Alaikum ngapain? Coba Nabi ketika puasa hari Senin ditanya, kenapa Rasulullah engkau puasa hari Senin? Aku puasa dalam hari kelahiranku. Nabi puasa hari Senin itu adalah memperingati maulidnya beliau, gitu ya. Ini boleh, bentuknya berbeda. Dan kalau kemudian kita melihat maulid yang dulu-dulu itu Bu, ya memang asik-asik kalau menurut saya itu. Jadi maulid yang pertama itu kalau sepengetahuan saya dimulai pada Maulana Al-Muntazir. Maulana Al-Muntazir itu adalah seorang sultan yang panglimanya itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kasarnya begini. Orang Islam itu, negara Islam itu diwakili oleh Turki Utsmani, dikeroyok oleh negara-negara barat, Belgia, Swedia, Italia, termasuk kemudian Spanyol dan sebagainya. Karena mereka sudah banyak orang-orangnya masuk Islam, maka kemudian dimusuhi bareng-bareng. Kalau mereka satu lawan satu, nggak bakal menang. Maka dikeroyoklah mereka oleh 6 negara. Dengan perang yang panjang, kalau kemudian kita menyebutkan perang Sabil, kalau orang Kristen menyebut perang salib. Karena waktunya sangat panjang banget, Inggris itu masuk itu. Maka orang Islam kedodoran. Maka kemudian ketika itu lemah orang Islam. Nah, maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi datang kepada para ulama, ini gimana untuk memompa semangat orang Islam supaya kemudian semangatnya tinggi lagi. Maka kemudian mereka mengusulkan para ulama, kalau begitu bikin peringatan memperingati Maulid Nabi supaya orang Islam ghirah itu gairah Islam muncul. Maka ketika itu buat syair sebenarnya Abdurrahman Ad-Dibai, kemudian Al-Barzanji dan sebagainya membuat sholawat itu. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, misla husnik ma ra'aina, qattu ya wajah sururi. Itu ada syair Bu, itu syair itu. Yang di sana adalah menyebutkan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, wahai Nabi dan keselamatan dilimpahkan oleh Allah atasmu. Ya Rasul salam alaika, wahai Rasul mudah-mudahan Allah melimpahkan salam pada engkau. Ya Habib, wahai kasih salam alaika, salawatullah alaika. Dan asyraqal badru alaina, telah muncul bulan pertama atas kita. Terus seperti itu. Dan dari situ orang Islam semangatnya luar biasa. Dan ketika itu melakukan itu ada berulang-ulang Bu. Jadi kemudian semangat orang Islam luar biasa, semangatnya luar biasa. Maka ketika perang lagi orang Islam menang. Nah, kesininya ditirukan terus karena apa? Problematika dakwah itu juga tidak lebih ringan dibandingkan dengan dulu. Maka kemudian barokahnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam semangatnya luar biasa. Maka kemudian dibagukan seperti itu. Jadi bagus atau bagus? Bagus. Kalau sekarang ada ceramah gitu ya, ceramah sambutan Pak RT, sambutan Pak RT. Dulu belum ada RT, Bu. Jadi nggak ada sambutan. Kayak begitu. Jadi walaupun dilakukan oleh Nabi SAW, tapi isinya bagus dan tidak bertentangan dengan syariat, maka bid'ah itu bid'ah mahmudah. Seperti itu. Mohon maaf, sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa kita? Oh, maghrib. Non? 5.15 boleh. Ini ya. Jadi kita ini memahami sesuatu ini dari kacamata ilmu. Jangan dari kacamata fanatik. Saya dulu pernah diundang oleh senior saya, dia lulusan Al-Azhar, Bu.
Jadi Manchester United ada Al-Azhar. Saya ditanya karena dia tahu saya orang NU. Dulu pengurus NU, sekarang bekas pengurus NU. Bekas pengurus ya, bukan NU bekas, bukan. Tentang masalah berkaitan dengan tahlilan kayak itu saya sampaikan, Bu. Ini Ustaz Dahlan Basir At-Tahir sudah wafat beliau, Allah yarhamhu. Habis itu, kalau begitu bagus. Maka habis itu nggak mau dipanggil Ustaz, nggak mau. Dia orang dari Palembang, dari Pelaju. Lulusan Al-Azhar. Loh kalau begitu memang dasarnya bagus. Ayo, gitu gimana Ustaz? Udah sekarang jangan panggil Ustaz, panggil Abang. Sampai kayak gitu. 3 hari saya ngomong itu di Medan lagi. Jadi bukan di Jakarta, di Medan saya ngomong. 3 hari saya ngomong seperti itu. Nah ini untuk menjelaskan itu semuanya. Ada dasarnya atau tidak, ada hadisnya atau tidak, ada semuanya gitu. Cuma kadang-kadang karena pengetahuan kita yang belum sampai ke sana, itu nggak ada. Nah ini ya, ini menjadi problem. Sama nanti yang diperselisihkan oleh umat ini kalau usolli, boleh usolli atau tidak? Kan diperdebatkan, nggak usah, itu kurang kerjaan. Usolli itu artinya apa sih? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblat yata imam madzhab. Usolli artinya saya akan sholat. Sholatnya kan maghrib kan? Usolli fardhu maghrib. Kecuali kalau mau sholat maghrib, usolli fardhu subuhi. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Sholatnya maghrib kok niatnya subuh. Ya, makanya seperti itu boleh. Dan usolli itu belum sholat. Sholatnya adalah Allahu Akbar. Itu mulai sholatnya Allahu Akbar, bukan usolli. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang usolli, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau nggak, boleh. Saya pernah ngajar di Kemang pertama, di Al-Azhar Kemang Pratama itu ada cerita. Pak Kiai, saya ini apa itu? Kalau ibu itu, kalau sholat maunya dekat dengan saya. Cuma sholatnya itu saya suka terganggu. Lah kok bisa terganggu? Iya Bu, kalau asyhadu an la ilaha, tangannya begini. Terganggu saya. Saya tanya, Bu, tangan siapa yang gerak-gerak? Tangan dia. Kalau ibu terganggu, iya saya jadi ngelihat. Yang salah ibu atau dia yang gerakin tangan? Tangannya sendiri mau digerak-gerakin sak karepe. Ibu kan kemudian nggak mau melihatnya merem. Saya terganggu Pak Kiai. Saya bilang kayak gini teruskan, ibunya yang keliru. Padahal kemudian gerak-gerak ini ada riwayatnya. Jadi gini, Rasulullah suatu ketika sholat itu dingin, dalam keadaan dingin. Dinginnya di Mekah kadang-kadang minus sampai dengan 6 derajat. Jadi karena dingin, Allahu Akbar itu begini Bu, bukan begini, tapi begini. Saking dinginnya. Jadi sholatnya kayak ini dibekap nih. Karena dingin itu sama dengan kita kan dingin kan dekat gitu ya. Karena sholat dekat gitu. Nah kemudian ketika tasahud itu begini tangannya. Terus karena kedinginan. Ada kan hadisnya. Jadi kalau orang begini boleh nggak? Walaupun panasnya 37 derajat, kalau begini boleh nggak? Sakarmu ada hadisnya. Gini ya. Oleh karena itu, nggak boleh itu. Wah kayak gitu. Dasarnya ada. Dalam hadis itu banyak kayak begitu Bu. Sehingga ini adalah rahmat. Oleh karena itu, al-ikhtilafu fis syari'ah rahmatun. Sama ngangkat tangan nggak gitu Bu. Kalau ngangkat tangan yang kita pahami dan ini yang paling asal kan begini ngangkat tangan. Kalau ibu-ibu kan begini. Gitu ya. Tapi ada yang kayak begini. Ada dasar. Begini juga ada. Ada semuanya dasarnya. Kok begitu ya? Ada dasarnya kok boleh-boleh saja. Selagi ada dasarnya, maka itu adalah boleh. Dasarnya dari mana? Quran, hadis. Gitu ya. Nah, nanti kalau kemudian ibu baca apa itu ala madzhabil arba'ah, kitab itu Syekh Al-Jazairi, itu perbedaan yang luar biasa. Jadi tasahud itu ada mulai dari awal Bu, udah begini. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad dari asyhadu an la ilaha illallah. Dari illallah itu ya naik ke atas. Itu juga ada 2. Kalau kemudian Imam Hambali itu asyhadu dari mulai asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, Allahnya. Ada perbedaan.
Makanya kalau kemudian kita jangan yang beda ya udah berbeda aja, nggak apa-apa. Yang beda jangan disama-samakan karena pasti ribut. Tapi yang kemudian sama jangan dibedakan, umum gitu. Gitu ya. Jadi agama sebenarnya gitu. Yang beda jangan dipaksa untuk sama, yang sama jangan dipaksa untuk berbeda. Karena seperti itu semuanya ada dasarnya. Baik, saya potong dulu, sudah jam 5, mungkin ada masalah yang ditanyakan atau mau diprotes, silakan. Oke. Oh, nggak mau dibuka, Bu. Oke, monggo. Ada, Bu, yang mau ditanyakan? Monggo. Oke, sebentar. Yang? Itu sunnah takririyah. Iya. Jadi Nabi tidak melarang, ya. Tapi Nabi nggak melakukan itu takririyah. Dan itu berbeda-beda ya. Jadi kayak gitu berbeda, banyak sekali berbeda. Orang bermasalahkan dan qobliyah Jumat, tapi Jumat itu setahu saya ada hadis itu. Jadi ada kemudian orang datang itu sholatnya adalah tahiyat masjid, ada kemudian qobliyah Jumat. Qobliyah Jumat itu ternyata kalau kemudian kita telusuri fikih sahabat Ibnu Mas'ud itu malah qobliyah Jumat itu 4 rakaat. Kayak gitu. Ketika ditanya, wahai Abdullah, ini kan sahabat Nabi yang ahli fikih, ahli ilmu itu. Kenapa engkau salat qobliyah 4 rakaat? Dia menyampaikan satu hadis, al-dhuhru al-jum'atu kadzuhur. Jadi Jumat itu kayak zuhur. Kalau qobliyah zuhur itu 4 rakaat, maka Jumat juga qobliyahnya 4 rakaat. Kan gitu. Yang cuma 2 rakaat itu kan nggak sempat waktunya atau nggak tahu. Kan gini ada hadisnya, Allah marham apa itu? Ya Allah rahmatilah orang yang qobliyah zuhur 4 rakaat. Kan gitu hadisnya. Ya Allah rahmatilah orang yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi kalau zuhur itu sama dengan Jumat, maka zuhur 4 rakaat berarti Jumatnya qobliyahnya 4 rakaat kayak gitu. Walaupun kita juga bisa berbeda. Kita ini maunya kan ibadahnya ringan, pahalanya banyak, ya kan? Gara-gara suka ke mall karena banyak diskon 50%. Sama kan salat tarawih itu. Salat tarawih ini sama-sama tadi bid'ah hasanah itu. Kalau di as-salam salat tarawih berapa rakaat? 23. Ya Allah subhanallah. Baru tahu saya. Separuh keluar. Jadi 8 rakaat itu ya. Enggak apa-apa. Nabi itu pernah sholat malam yang 2 rakaat tok. Jadi riwayat dari Huzaifah bin Al-Yaman, ini hadisnya adalah Bukhari. Rasulullah itu pada malam malam Ramadan, beliau nggak keluar. Maka Huzaifah ini anak muda, agak ndrotok gitu. Apa ndrotok gitu? Karena kepo gitu. Ngapain aja Rasulullah itu kok nggak keluar? Tahunya sholat, dia ikut sholat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba. Terus dia pikir cuma 100 rakaat. Terus saja sampai kelar. Fa'fanna ighfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Al-Baqarah sampai kelar 1 rakaat. Kira-kira kalau ini di as-salam bubar atau bubar? Bangun pada sholat yang kedua, rakaat kedua setelah Fatihah Ali Imran sampai kelar. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapur itu Huzaifah, kapok. Kayak begitu. Ini ada perbedaan. Makanya nanti kalau kemudian kita buka kitab seperti Minhajul Muslim, itu ada perbedaan, Bu. Tahiyat itu banyak perbedaan.
Banyak perbedaan. Nah kalau guru-guru nggak menyampaikan kayak gitu, udah tutornya gini aja lah, daripada berbelit. Kadang kan seperti itu. Jadi kalau kita ngajarkan pada mahasiswa gitu, kita buka semuanya, supaya mereka paham. Ada ini, semuanya benar. Kalau ibu-ibu kan enggak, ini aja bu, maunya diamalkan dengan baik, insya Allah surga kan gitu. Sehingga perbedaan kadang-kadang menjadi masalah yang tabu. Sebenarnya enggak, harusnya kemudian disampaikan semuanya, sehingga kemudian kita tahu, oh ini benar juga ya, ini benar juga ya, seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ya. Iya, pendapat yang ashah tidak usah dibaca lagi takbiratul ihram. Nah, karena itu Allahu Akbar takbiratul ihram. Tapi kalau dibaca juga tidak apa aja. Allahu Akbar langsung kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asal antara Allahu Akbar dengan kabira itu enggak punya jarak. Jadi Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu nanti sudah enggak ada kesunahan di dalam baca selanjutnya. Jadi Allahu Akbar diam, kemudian kabira, alhamdulillahi katsira. Ini yang paling ashah. Pendapat yang kedua, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Enggak apa-apa. Seperti itu. Baik, ada yang lain? Silakan. Iya. Walid. Maksudnya walid? Kayak? Oh gitu. Kalau itu kategorinya maksiat saja. Harusnya agama itu ditetapi atau kemudian menjadi perilaku. Kalau orang kemudian ngerti agama, perilaku yang melenceng, dosanya ada dua. Ada dosa melencengnya dari agama, ada mengkhianati ilmu. Resikonya besar betul seperti itu. Ya, baik. Itu ya. Oke, cukup ya? Cukup. Insya Allah 2 bulan akan datang kita akan ketemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita sekalian dan kita semuanya dijaga, dijamin, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fa'na ya Karim, fa'na ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una warzuqna 'ilman alladhi yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa idza tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.